Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Vivin hari ini akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat lagi sebuah mahakarya dari pengembang terpercaya di Kota Pekanbaru, PT Tangguh Indah Prima. Dan saat ini saya sedang berada di klaster Bali Pavilion Pekanbaru, sebuah klaster yang menawarkan konsep hunian mewah bernuansa Bali di tengah kota, tepatnya di Jalan Siantan, Parit Indah, Pekanbaru. Nah, masuk dari gerbang utama, kita akan langsung disambut dengan nuansa yang penuh dengan unsur Bali. Sesuai dengan tagline-nya, hadirkan suasana Bali di depan rumah Anda. Klaster Bali Pavilion Pekanbaru berlokasi sangat strategis di tengah kota Pekanbaru. Hanya 2 menit ke Jalan Jenderal Sudirman, 5 menit ke Bandara Sultan Syarif Kasim, 5 menit ke Rumah Sakit Awal Bros, dan 5 menit ke lapangan golf La Bersa. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Tony selaku Direktur Utama dan Pak Tosan selaku Direktur dari Klaster Bali Pavilion Pekanbaru. Nah, saya ingin ke Pak Tosan terlebih dahulu. Pak Tosan, mengapa memilih tema Bali untuk hunian di Kota Pekanbaru? Ya, karena kita tahu bahwa Bali adalah tujuan wisata internasional, bahwa banyak orang di luar negeri bercita-cita supaya bisa jalan-jalan ke Bali. Suatu hari nanti mungkin ada yang pensiun ingin jalan-jalan, ada yang dapat uang bisa jalan-jalan, liburan mau jalan-jalan, semua tujuannya ke Bali. Nah, lalu kami berpikir bahwa kalau dengan tema Bali, kita ciptakan suasana Bali di sini, orang akan bisa menikmati suasana wisata sebelum pergi ke Bali beneran. Nah, yang kedua, bahwa Bali identik dengan tempat wisata. Betul. Tempat wisata artinya santai. Tempat wisata artinya senang-senang. Nah, itu sebabnya kalau Anda kerja, boleh capek di luar sana, boleh banyak sekali aktivitas. Begitu Anda pulang, masuk gerbang Bali Pavilion, Anda langsung nyaman. Langsung nyaman. Itu, ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Bali, datang ke Bali Pavilion sudah langsung merasakan suasana Bali tepat di depan rumah Anda. Yes. Waduh, luar biasa ya. Nah, tadi saya sudah masuk nih Pak dari pintu gerbang utama. Saya lihat ini lokasinya sangat luas sekali dan untuk unit rumahnya sendiri sudah sangat banyak sekali. Kalau boleh tahu ini untuk luas tanahnya sendiri ada berapa hektar dan juga untuk jumlah keseluruhan ada berapa unit Pak? Ya, luasnya itu mencapai lebih dari 6 hektar. Lalu untuk bangunannya mencapai lebih dari 200 unit. Dan kalau untuk tipe rumahnya ada tipe apa aja Pak? Tipe rumahnya kita ada 3 tipe. Tipe 88 disebut Gold, tipe 118 disebut Onyx, dan tipe 130 disebut Diamond. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya mau ke Pak Tony nih. Ya. Pak Tony, klaster Bali Pavilion Pekanbaru ini kan adalah hunian mewah. Ya. Nah, untuk spesifikasi bangunannya sendiri seperti apa ini Pak? Nah, kalau untuk spesifikasi bangunan kita, itu panjang betonnya kita menggunakan panjang beton yang ukurannya 20 x 20 ya. Untuk pondasinya itu kita pakai besi ulir 13 ya. Terus dindingnya pakai bata ya, di plester, di aci pakai semen acian. Untuk di kusennya kita pakai kayu solid ya, pedang pintu solid, dan atapnya itu kita pakai rangka baja ringan yang tebal, lapis aluminium foil, dan atapnya beton. Nah, kalau untuk sanitarinya kita tuh pakainya adalah Toto. Luar biasa ya. Jadi struktur bangunannya kokoh, kesannya mewah, karena pilihan bahan dan materialnya berkualitas. Benar. Luar biasa. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara soal fasilitas umum. Fasilitas umum yang ada di klaster Bali Pavilion Pekanbaru ini apa aja Pak? Nah, kalau fasilitas umum kita ini ada satu di clubhouse ya. Bisa dilihat ini clubhouse kita sangat besar ya, bisa digunakan itu ibu-ibu bisa gunakan itu sebagai tempat arisan ya, anak-anak bisa misalnya lagi ulang tahun bisa dipakai ya. Terus kita punya kolam renang yang udah siap bisa dipakai ya. Terus ada taman bermain anak, ada taman ya. Terus berikutnya di belakang itu kita lagi on progress pembangunan gym center. Oh, ya. Ada gym center Pak? Benar, ada gym centernya di sini ya. Luar begitu. biasa. Terus di depannya itu ada security kita 24 jam ya, ada security-nya, ada CCTV-nya juga. Listriknya kita di sini underground, nggak kelihatannya tiang listriknya itu kemana-mana ya. Terus ada air kita pakai water treatment. Luar biasa. Jadi fasilitasnya sangat luar biasa sekali nih pemirsa. Jadi lingkungan asri dan nyaman, kemudian keamanan terjaga. Benar. Luar biasa ya. Nah, ngomong-ngomong soal legalitas nih Pak Tony, seperti apa kelengkapan surat dan sertifikat yang ada di klaster Bali Pavilion Pekanbaru ini? Nah, Mbak Vivin, kalau untuk di Bali Pavilion, kami itu sangat konsen mengenai tentang izin ya dan legalitas. Ya, salah satunya ini adalah IMB, surat izin mendirikan bangunan. Nah, kami ini sudah lengkap ya, ininya sudah ada ya. Terus berikutnya yang untuk
sertifikatnya, ya, sertifikat rumahnya itu juga udah ready, ya. Jadi Gitu. satu rumah satu sertifikat. Benar, Wow. gitu. Dan PBB-nya juga, ya. Waduh, Begitu. luar biasa. Jadi IMB sudah ada, sertifikat rumah sudah ada, PBB sudah ada. Jadi kalau beli hari ini, sore udah bisa pegang sertifikat dong. Saat ini juga Mbak Vivin. Saat ini juga? Benar. Wow, jadi beli saat ini sertifikat langsung di tangan Anda. Benar. Wow, Karena luar kami biasa. udah ready semuanya, udah siap, ya. Jadi sudah lengkap semuanya, Sudah lengkap. artinya ini menjamin rasa aman untuk para konsumen kita ya. Nah pemirsa, jadi tunggu apa lagi? Saat ini juga, sekarang juga. Langsung hubungi tim marketing kami di 0811 707 3707 atau silakan kunjungi marketing corner kami di Jalan Siantan, Parit Indah, Pekanbaru. Dan sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa rumah tipe gold. Yuk ikuti saya. Nah pemirsa, kali ini Pipin dan Pak Tony sudah berada di rumah tipe gold di klaster Bali Pavilion Pekanbaru. Nah kalau ngobrolin soal rumah tipe gold ini sendiri, untuk luas tanah dan luas bangunannya ini berapa Pak? Nah, kalau untuk tipe gold ini luas bangunannya 88 dan luas tanahnya 144. Waduh, ya. luar Ya, biasa ya. Dan yes. untuk konsep rumahnya sendiri seperti apa nih Pak? Nah, kita rancangin konsepnya itu adalah modern minimalis ya untuk pasangan muda. Gitu. Nah, luar biasa ya. Nah untuk tata ruangnya sendiri seperti apa nih Pak Tony? Kalau untuk tipe gold ini kita tata ruangnya, satu adalah kita punya kamar utamanya ya, di dalamnya sudah terdapat kamar mandi ya, terus satu kamar anak dan satu kamar ART, itu di dalamnya juga sudah terdapat kamar mandi. Oh ya. sudah ada kamar mandinya Benar, ya Pak ya? ya. Oh, Jadi oke. di atasnya udah kita sediakan itu jemurannya ya, terus di ada satu dapur ya, dan di sini ada ruang keluarga ya, juga bisa digunakan sebagai ruang tamu juga. Luar biasa ya. Nah kalau untuk airnya sendiri seperti apa nih Pak? Nah, kalau untuk air kita sudah dari support sentralnya dari water treatment kita. Oke. Jadi udah sangat kencang ya. Itu seperti kalau kita mandi itu udah kayak di hotel. Waduh, Ya, gitu. dan nggak perlu tangki lagi kalau Nggak gitu perlu ya Pak ya, udah nggak Oke. perlu tangki. Jadi di sini kita udah sediain supaya si penghuni ini nggak perlu lagi bersih-bersihin tangki. Kan Waduh. rumah ini dirancang untuk kita menikmati. Menikmati ya. dan nyaman ya Pak ya? Benar, iya. Oke, jadi nggak perlu lagi pakai tangki, nggak perlu lagi pakai pompa air. Nggak perlu. Tinggal buka keran, langsung airnya meluncur Iya, deras. benar. Luar biasa. Dan untuk listrik ini seperti apa Pak? Nah, kalau listrik ini kita sudah kita rancang untuk underground, Underground, Jadi ya? nggak terlihat lagi itu kabel-kabel itu di atas udara. Waduh, ya, gitu. lebih bersih jadinya ya Benar, Pak ya? iya, Mbak Oke. Vivi. Dan untuk daya listriknya sendiri berapa nih Pak? Untuk dayanya itu 2200. Waduh, luar biasa. Nah itu dia pemirsa review kita untuk rumah tipe gold. Dan sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa rumah tipe onyx. Yuk! Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana rumah tipe gold. Dan sekarang Pipin sudah bersama Pak Tosan dan kita sedang berada di rumah tipe onyx dari klaster Bali Pavilion Pekanbaru. Iya, Vivin, bagaimana dengan tadi yang tipe gold? Waduh luar biasa Pak, tipe gold saja ini sudah benar-benar nyaman, memberikan kesan yang modern, minimalis dan pastinya sangat syarat dengan nuansa Bali Pak. Iya, lalu yang tipe 1 ini lebih hebat lagi, tipe onyx ya, dengan luas bangunan 118 meter persegi, luas tanah 162 meter persegi. Oke. Ya. Dan tata ruangnya lebih oke lagi, ya, lebih nyaman lagi untuk keluarga yang sudah punya putra-putri misalnya. Ya, kita dari carport, kita punya satu carport dengan bisa muat 2 mobil. 2 mobil. Nah, Oke. lalu begitu masuk pintu sudah ada ruang tamu yang sudah cukup nyaman. Lalu setelah ruang tamu ada ruang keluarga yang luas, yang luas. Jadi kalau pas lagi acara kumpul-kumpul, Kumpul-kumpul asik keluarga, ya. oke. Nah, lalu habis ruang keluarga kita ada satu ruang lagi untuk ruang main anak-anak Oke. atau ruang musik ya, latihan Oke. keyboard misalnya ya, piano bisa. Nah setelah itu lalu di belakangnya ada ruang makan Oke. dan dapur. Oke. Jadi ruang main anak itu dekat dengan dapur sehingga orang tua, ibunya, mamanya kalau lagi masak bisa memantau Anak-anak lagi main ya. Iya. Oke. Nah, lalu ada kamar Ada terdiri kamar, dari 3 kamar. Kamar utama di dalamnya ada kamar mandi ya, lalu ada 2 kamar anak ya Oke. dengan nuansa warna yang bagus. Nah, kemudian di dekat dapur itu ada kamar asisten rumah tangga dengan kamar mandi dalam. Wih. Ini adalah konsep yang pertama kali orang bikin kamar asisten rumah tangga ada kamar mandi Ada di kamar dalam. mandinya. Nah, di atas kamar asisten rumah tangga itu ada tempat jemuran. Oh,
Nah, kenapa? Karena kami sangat tegas supaya konsumen atau para pemilik rumah tidak menjemur baju pakaian di depan rumah. Kan tidak elok dipandang. Bener banget ya. Jadi memang luar biasa sudah disediakan tempat jemurannya di atas sehingga tidak mengganggu pemandangan ya. Iya. Waduh. Nah, satu lagi yang luar biasa dari tipe Ada Onyx lagi ini, nih Pak. Ada ya. Waduh, apa nih Pak? Kita sudah menyediakan satu space di atas ruang makan, di mana bisa dia jadikan kamar, ya, atau ruang kerja. Ya, banyak sekali pemilik rumah di sini justru menjadikan itu sebagai ruang kerja. Jadi dia expand ya. Jadi memang diberikan space yang bisa digunakan oleh pemilik rumah untuk dibangun lagi sesuai dengan kebutuhan dan juga selera masing-masing nih ya Pak berarti ya. Betul. Waduh, luar biasa ya. Ini untuk tipe Onyx ya Pak ya. Tipe Onyx. Saya jadi penasaran untuk tipe yang tertinggi nih Pak. Wah, kalau diamond luar biasa itu. Waduh. Lebih banyak lagi kejutan. Lebih banyak lagi kejutan. Iya. Nah, saya yakin bukan hanya saya saja yang penasaran, tapi Anda juga di rumah juga penasaran seperti apa tipe tertinggi yakni tipe diamond di klaster Bali Pavilion Pekanbaru. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi seperti apa tipe diamond. Yuk! Wow, keren banget ya Pak. Jadi ini adalah tipe tertinggi di klaster Bali Pavilion Pekanbaru. Inilah tipe diamond. Wow, jadi ini tipe diamond. Waduh Pak, ini benar-benar luas, lebih mewah dan pasti lebih nyaman ini Pak. Iya, pasti. Tapi kalau ngomongin soal luasnya nih, luasnya berapa nih Pak? Ayo kita duduk dulu. Ayo deh kalau gitu. Waduh, nyaman sekali ya Pak ini untuk tipe diamond ini. Jadi kalau untuk luas bangunan dan luas tanahnya berapa nih Pak? Kalau ini luasnya adalah 130 meter persegi untuk bangunannya, luas tanahnya 180. Kelebihannya adalah kita punya lebar rumah itu 10. Ya, 10 meter. Jadi biasanya kalau perumahan bikin 10 meter itu dibagi 3 kolong. Jadi sempit kan? Jadi sempit, kalau benar. kita bagi 2. Oh, jadi lebih luas. Iya, sehingga jadi seperti ini. Ya, ruangannya luas. Benar. Ini adalah depan itu ruang tamu dan ini adalah ruang keluarga. Ruang keluarganya benar-benar luas dan rame ngumpul keluarga besar muat dong ya. Iya, 6-7 keluarga masih muat lah. Benar. Lalu dari ruang keluarga ini lanjut lagi ada ruang transisi. Di situ bisa pakai untuk main piano juga. Anak-anak main piano, bisa untuk tempat belajar juga ya, pakai meja pendek gitu di lantai. Lalu kita ada kamar utama. Nah, ini yang luar biasa. Apa tuh, Pak? Kita punya 2 kamar utama. 2 kamar tidur utama? Iya. Wow, kalau biasanya kamar utama itu cuma 1 loh Pak. Iya. Ini ada 2? 2. Waduh. Oke. 2. Satunya buat siapa gitu ya? Iya. 1 kamar utama yang betul-betul utama itu kamar mandinya ada bathtub. Oh, ada bathtub? Iya, ada bathtub. Waduh, luar biasa. Jadi kalau misalnya habis capek bekerja seharian, pulang ke rumah langsung berenam di bathtub, langsung hilang capeknya. Itu dia. Ini udah berasa kayak kamar hotel loh Pak. Yes. Waduh. Kayak pergi wisata. Bener, kayak langsung nginep di kamar hotel berbintang 5 ada bathtubnya. Itu dia. Nah, lalu kamar utama yang kedua itu ada kamar mandi dalam. Ya, ada showernya. Ini Pak, saya juga penasaran jadinya nih Pak. Biasanya kan kamar tidur utama itu cuma 1 Pak. Iya. Ini kok ada 2 Pak? Ini apa alasannya nih Pak? Nah, yang kedua ini kita rancang untuk kalau misalnya ada orang tua Mbak Pipin datang dari daerah atau dari kota lain luar kota. misalnya. Biasanya kalau orang tua datang nginep, tidurnya di kamar anak. Iya benar. Kamar anaknya di cucu, ya kan, cucu kamar benar. cucu. Bagi si orang tua kan. Nah, kami ciptakan konsep ruang kamar tidur utama yang kedua untuk orang tua. Persembahkan untuk orang tua. Waduh, luar biasa sekali Pak. Sehingga kita disebut anak yang berbakti. Jadi anak yang berbakti tentunya ingin memberikan kenyamanan kepada orang tua, ya kan? Jadi ketika orang tua datang bukan ditempatkan di kamar tidur anak, tapi di kamar tidur utama sehingga orang tua merasa nyaman. Ya, bangga punya anak seperti Pak. Waduh, luar biasa, saya juga pengen dong Pak, iya kan? Segera nih. Bener. Terus apa lagi nih Pak? Iya, lalu ada kamar anak yang dimana kami ada jendela yang langsung ke taman sehingga ada aliran udara yang bagus. Betul. Sehingga bisa mendapatkan suplai oksigen yang cukup untuk anak-anak bisa konsentrasi belajar ya, dan juga pertumbuhan. Betul sekali. Nah, lalu berikutnya ada ruang makan, ada dapur yang sangat kompak sekali ya, dan seterusnya di belakangnya lagi ada kamar
asisten rumah tangga. Oke. Yang tetap seperti semula, ada kamar mandi di dalam. Tetap ya semuanya ya, ada kamar Iya. ART dan juga ada kamar mandi di dalamnya. Iya, itu dia. Lalu di atasnya kamar ART selalu ada tempat jemuran. Nah. Kenapa? Karena kita tidak mau ada bendera di depan rumah. Bendera warna-warni. Benar. Jadi semuanya memang diberikan tempat jemuran di atas. Yes. Lagi-lagi supaya tidak mengganggu pemandangan di luar ya Pak. Betul sekali. Waduh, oke. Supaya nilai investasinya bisa tetap tinggi dipertahankan. Ya, banyak sekali orang beli properti bukannya untung malah buntung. Iya. Ya, kenapa? Karena pengelolaan depannya acak-acakan. Benar. Sehingga harga nggak bisa naik. Harga nggak bisa itu naik. Sebabnya kita ciptakan satu keseragaman yang bagus. Ya, lalu kami juga kasih kanopi. Oke. Kanopinya seragam. Tidak seperti proyek yang tidak ada kanopi sehingga setiap warga pasang masing-masing. Nah, itu kan jadi Beda-beda. jelek ya, jadi jelek. Ya, Jadi ini seragam ya Pak ya. Luar biasa. Dan kalau kita lihat juga desainnya ini benar-benar memperhatikan tata cahaya yang masuk ke dalam rumah sehingga kalau misalnya siang hari pun kita tidak perlu bergantung pada cahaya listrik, lampu listrik, tetapi juga hanya bisa menggunakan cahaya dari luar. Betul sekali. Oke, dengan penerangan alami ya. Bisa hemat juga Bisa kan hemat listrik, energi, ya. betul. Artinya kita sisakan untuk anak cucu kita. Benar. Sirkulasi udara juga jauh lebih lancar ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk peluang investasi properti sendiri gimana nih Pak? Nah, kalau berbicara tentang peluang investasi, investasi properti di Bali Pavilion ini luar biasa ke depannya karena peningkatan harganya. Proyek kami berada di jalur utama provinsi. Jadi antar provinsi ya, antar provinsi di jalur utama. Biasanya perumahan kan ada yang di jalan kecil. Di jalan kecil masuk dari jalan gang besar ya. masuk ke jalan sedang, makin kecil baru ketemu perumahannya, betul ya. Nah, proyek kami ini ada di pinggir jalan besar. Benar sekali. Jadi memang nilai investasinya itu sangat berpotensi untuk naik ke depannya ya Pak ya. Oh, pasti. Pasti. Ini 1 tahun naik berkali-kali. Sudah naik ya berkali lipat dan yang pastinya juga investasi properti ini adalah pilihan yang paling menguntungkan juga ya Pak ya. Karena bisa selain untuk ditempati ternyata juga bisa untuk disewakan. Betul. Nah. Jadi kalau kita investasi di instrumen yang lain kan hanya mengandalkan kenaikan harga. Kenaikan harga, betul. Misalnya di emas atau apa kan. Nah, kalau propertinya sendiri naik harga dan propertinya sendiri bisa disewakan. Wah. Jadi ada 2 keuntungan yang Ada bisa 2 kita keuntungan dapatkan. ya, benar sekali. Bisa juga sebagai passive income tentunya Pak ya. Iya, betul. Jadi Luar passive biasa. income. Nah. Untuk masa-masa pensiun nanti tinggal kutip. Tinggal dikutip ya. Nah, dan juga nih tentunya saya yakin yang pemirsa di rumah juga penasaran nih soal promonya nih. Ada promo apa tentunya nih Pak? Nah, promo luar biasa. Kami kerjasama dengan bank dan ada lagi Apa grand tuh, Pak? prize. Hadiah utama, Oh, mobil expander. Gitu. serius Iya, Pak? barangnya ada di depan. Waduh, jadi beli rumah bisa berkesempatan untuk memenangkan hadiah grand prize berupa 1 unit mobil Mitsubishi Expander. Yes. Waduh, luar Jadi biasa. nanti setelah setiap konsumen kita bagikan kupon pada saat kita launching nanti ya kupon ini potongan kuponnya masing-masing konsumen masukkan sendiri ke dalam fishbowl Fishbowl. itu kita aduk, kita Oke. ambil, siapa yang beruntung nikmati. Waduh, Iya. luar biasa ya. Jadi beli rumah bisa berkesempatan menangkan hadiah mobil. Yes. Baik, luar biasa Pak perbincangan kita hari ini. Nah, itu dia pemirsa. Tunggu apa lagi untuk Anda yang penasaran dan ingin memiliki segera hunian mewah dengan konsep nuansa Bali? Segera langsung hubungi tim marketing kami di 0811 707 3707 atau silakan langsung kunjungi marketing corner kami di Jalan Siantan, Parit Indah, Pekanbaru. Akhirnya saya Vivien pamit, terima kasih dan sampai jumpa.